Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share analisa kripto yaitu Celsius ya teman-teman, atau SEL. Nah, jadi sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan update video analisa terbaru dari channel Belajar Analisa. Nah guys, kalau kita lihat di CoinMarketCap ini teman-teman, di websitenya kita lihat salah satu koin yang sedang trending adalah SEL atau Celsius. Nah, atas dasar itu saya pengen coba analisa bagaimana sih pergerakan Celsius ini ke depan. Nah, karena kalau di trending di CoinMarketCap ini adalah salah satu koin yang banyak dicari ataupun di searching ya di Google maupun di CoinMarketCap. Nah, untuk 24 jam terakhir kap pasarnya ini sekitar 3 triliun rupiah ya teman-teman. Ataupun kalau di US dollar kan ini sekitar Celsius ini ya 230 juta. Nah, volumenya 20 juta dalam satu hari terakhir ya, dalam 24 jam terakhir ini. Nah teman-teman, kita coba lihat di platform TradingView chart dari SEL ini ataupun Celsius. Nah, jadi teman-teman, kalau saya lihat di beberapa broker ya, di beberapa exchange gitu teman-teman, ini ada beberapa sedikit perbedaan harga. Jadi kalau saya lihat di sini ada yang 0,96, bahkan ada juga yang 0,99 ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat sama-sama ataupun kita analisa bersama-sama ya teman-teman ya, untuk chart ataupun candle dari Celsius Network ini ataupun SEL teman-teman. Nah, kita coba lihat di time frame weekly-nya. Kita bisa lihat bersama-sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya ada kumpulan candle yang turun, di mana mayoritas dari candle ini berwarna merah atau yang kita sebut downtrend. Nah, sebelumnya biasanya saya menggambarkan yang namanya zona area yang ideal, yaitu zona area support resisten maupun supply demand-nya teman-teman. Nah, karena histori dari chart ataupun dari candlenya si Celsius ini seperti ini, kita agak susah untuk membuatkan yang namanya zona-zona ya teman-teman ya, karena di sini dia dari atas ke bawah. Berbeda kalau misalkan dari bawah ke atas, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement ya. Jadi kita kalau Fibonacci retracement itu biasanya kita gunakan kalau misalkan batas-batas di histori sebelah kiri itu nggak ada gitu. Jadi teman-teman, yang biasa saya pakai memang selama ini support resisten maupun supply demand, tapi kita juga bisa gunakan Fibonacci retracement jika histori masa lalu itu nggak ada. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini buat pembelajaran juga buat kita bagaimana cara menganalisa zona-zona support resisten supply demand-nya. Bisa juga dibantu dengan Fibonacci retracement. Nah teman-teman, kita coba lihat untuk yang kriteria yang saya pernah buatkan teman-teman ya. Saya tampilkan kembali dan saya perkecil lagi ya. Nah, saya geser sedikit. Nah, ini zona. Ini adalah salah satu bukan salah satu ya. Ini adalah kriteria bagi saya untuk mendapatkan satu kesimpulan sehingga bisa melakukan entry posisi, yaitu buy maupun sell teman-teman ya. Jadi ini beberapa poin saya buatkan checklistnya yang menjadi dasar. Jadi teman-teman dalam bertrading ini butuh yang dinamakan disiplin dan sesuai dengan rule SOP sistem tersebut ya teman-teman. Jadi sistem apapun yang kalian gunakan, kalian harus pakai itu. Kalian harus tahu kapan masuk, kapan keluar, kapan juga kita gunakan buat entry posisi gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah serangkaian prosesnya untuk melakukan satu analisa sehingga kita bisa buy sell. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Yang pertama adalah zona area ideal. Kalau kita gambarkan untuk Celsius atau sell ini, kita nggak bisa teman-teman dapat ya. Kita nggak bisa dapat apapun dari sini nih. Nih, kita nggak bisa dapat gambaran ya. Kita nggak bisa dapat gambaran zona area yang ideal untuk chart Celsius ini. Nah, sehingga kita coba bisa skip ataupun kita bisa ke analisa selanjutnya, yaitu struktur market trend.
Sebelumnya saya juga sering katakan kalau misalkan market itu polanya ataupun jenisnya ada 4 ya. 4 itu seperti apa? Ada yang market turun, sideways, baru naik. Ada yang turun, sideways, turun lagi. Ada yang naik, sideways, turun. Ada juga yang naik, sideways, naik lagi. Nah, jadi 4 itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misal di sini kita pakai tipe yang 2 ya. Yang 2 itu yaitu yang pertama. Karena di sini marketnya sedang turun. Nah, apakah dia nanti sideways naik ataupun sideways turun kita nggak tahu. Nah, jadi teman-teman berdasarkan dari chart yang kita lihat ini teman-teman, kita nggak bisa ngambil kesimpulan ataupun kita nggak bisa analisa zona area yang ideal ya. Kita silang di sini. Nah, kita silang di sini. Nah, namun apakah kita bisa melihat yang lain? Sebenarnya kita bisa analisa ini dan selanjutnya. Jadi kalau misalkan memang chart ataupun candle ini tidak mendukung untuk menampilkan zona area yang ideal, ini bisa kita lewatin ya teman-teman. Nah, cara selanjutnya apa? Ataupun analisa selanjutnya apa? Analisa selanjutnya kita coba lihat struktur marketnya ya. Struktur market ini memang dalam kondisi downtrend ya. Jadi kita lihat nanti momen-momen kapan kita bisa buy ataupun serok koin sell ini atau Celsius Network ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi dalam melihat tren di sini bisa saya katakan ataupun bisa saya sampaikan kita bisa menilainya dari beberapa cara, yaitu tren itu ada syaratnya. Syaratnya itu misalkan kalau syarat downtrend ini semakin menurun kan, yang high-nya juga semakin menurun, dan ada low ataupun lembah yang terakhir ini dijebol, ini juga dijebol. Begitu juga dengan sebaliknya yang up ya. Nah, karena untuk yang di sini up ini belum ada, ini belum ya. Jadi kita belum bisa buy ataupun kita belum bisa serok. Nah, analisa apa lagi yang bisa kita tampilin supaya kita bisa buy? Nah, jadi teman-teman kalau misal kita nanti melihat di time frame 4H, kita bisa lihat ya, kita coba pindah dulu ya. Kita coba pindah dulu ke time frame 4H. Apakah sudah ada mulai tanda-tanda? Nah, kita lihat. Kalau tadi kita lihat di time frame weekly, ini kita coba lihat di time frame 4 jam. Nah, jadi teman-teman kita lihat volatilitasnya ini agak sedikit kalah ya dari koin-koin lain. Terlihat dari 4 jam ini Celsius ini bentuk dari candlenya ini kurang beraturan. Nah, kadang-kadang ada tinggi. Nah, ini kayaknya fundamentalnya agak kurang bagus ya teman-teman. Nah, terlepas dari fundamental kurang bagus, kita coba analisa teknikal ya. Nah, jadi apa ya yang menjadi dasar kita nanti kalau bisa nanti ngebuy? Nah, kita lihat ini masih turun. Ini lembah-lembahnya masih turun ya. High-nya ataupun puncak-puncaknya juga masih turun. Ini masih downtrend, masih kuat ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa untuk analisa dan rekomendasi koin Celsius ataupun Celsius Network ini? Nah, kita coba lihat lagi ya teman-teman untuk chart di time frame daily-nya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk koin Celsius ini masih downtrend. Nah, kalau kita lihat struktur marketnya juga belum mendukung untuk up. Tapi kita bisa gambarkan bagaimana nanti tanda-tanda perubahan akan muncul. Nah, teman-teman gini teman, ini kita lihat. Ini saya gambarkan satu garis yang namanya trend line. Trend line ini saya hubungkan antara high sebelumnya teman-teman ya. High sebelumnya itu maksudnya puncak-puncak sebelumnya saya hubungkan minimal 2 ataupun 3 puncak terakhir. Nah, ini kena ya di garis tersebut, ini kena. Ini juga kena. Ini juga kena ya teman-teman ya. Jadi beberapa sentuhan kena. Nah, jadi untuk indikasi awal Celsius nanti kalau misal kita mau serok teman-teman, harus dia mampu menembus area ini teman-teman. Jadi area yang saya gariskan ini dan juga area trendline ini, itu adalah indikasi awal ya teman-teman.
Jadi kita harus cocokkan kembali dengan analisa-analisa lainnya ya. Analisa lainnya adalah analisa ini teman-teman ya. Struktur trennya yang seperti yang saya bilang tadi, 3 syarat itu, high dan low-nya itu semakin meninggi apakah sudah, dan momentumnya nanti kita bisa cek ini selanjutnya teman-teman. Nah, jadi untuk analisa awal kita masih menunggu wait and see dulu apakah si candle ini bisa menguji untuk area trendline ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ini sudah teruji, misalkan terbreak, dan ini juga high yang terakhir ini bisa terbreak, terjebol sekitar area sini ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita bisa lihat untuk analisa-analisa selanjutnya. Nah, kalau misalkan untuk Celsius ini bisa tembus ke area 2, dia naik jebol ke kedua, di situ nanti arahnya sudah mulai muncul tanda-tanda ataupun kita bisa mulai mengambil opsi ataupun melihat peluang untuk serok atau buy ya teman-teman. Jadi kesimpulan analisa rekomendasi untuk Celsius ini kita masih melihat peluangnya apakah dia bisa menembus ataupun menguji untuk area di 2 ya teman-teman. Untuk area level di 2 ini harus diuji dulu. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk analisa Celsius kali ini. Jadi untuk secara SOP price analisa ataupun technical analisa dalam 7 kriteria ini belum memenuhi, namun tanda-tandanya kita harus pantau di area 1,8 ini, 1,8 sampai dengan 2, apakah dia bisa nanti menembus ya. Namun beda kalau misalkan nanti dia melorot, kalaupun dia lagi tetap turun teman-teman, level-level untuk ini pasti berubah lagi, bukan 1,8 lagi nanti yang akan kita pantau. Nah, jadi kalau misal kita melihat ini ya, kita melihat kondisi market yang sekarang aja ya teman-teman. Kalau misalkan nanti dia turun ya pasti berubah lagi pola analisanya ya. Jadi gitu teman-teman untuk analisa Celsius kali ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik loncengnya jika video ini bermanfaat, dan kalian juga bisa share video ini. Oke, thank you guys.